Teman-teman, kali ini kita berada di stand proyek PLTA Kerinci Merangin. Kita akan melihat sistem kerja ya. Nah, ini terowongan yang dipakai untuk Kerinci ini ya, seperti ini. Ini sudah selesai? Ya, tahapannya belum. Mungkin baru sekitar 2 km yang baru dibeton. Tapi sudah mulai dikerjakan ya. Oke. Ini ada Bapak Isuk Kala ya, sebagai pemilik perusahaan. Ini kita bikin dam, dari dam ini baru bisa. Di tempat orang bermain. Berarti danaunya di sana ya? Ya, Air dari danau keluar. Nah, ini tidak mengganggu sungai ya? Kita tidak mengganggu sungai nanti, Pak. Nanti air dibelah dua, mengalir ke sungai, kemudian mengalir ke waduk ya? Ya, bisa dibilang waduk lah. Waduk ya. Ingat. Terus dari waduk sudah penuh waduknya, kemudian dialirkan ya. Baru melalui penstop. Kalau kita terowongan ini pipa ya. Iya. Nah, ini pipa terus dialir sampai ke turbin. Turbin nanti di sini ada turbin. Dari turbin baru menghasilkan listrik, baru dialirkan. Ya. Dari turbin ini dialiri listrik. Terus ini kabel listriknya ya. Ini pembangkitnya. Oke, ya. Nah, begitu. Ini gardu induk. Gardu induk. Dari gardu induk, nah ini yang penyalurannya. Disebarkan ke seluruh lewat Sumatera ya. jaringan transmisi ini. Ini kemana-mana ya? Jaringan transmisi itu mereka yang PLN yang punya. Kalau Ini kewajiban kami itu hanya sampai di gardu induk. Gardu induk aja. supply untuk Kerinci saja atau seluruh Sumatera? Sekitar 4 sampai 5 provinsi. Kalau untuk Kerinci saja, Jambi berlebihan. Ini kalau dibandingkan dengan seluruh Indonesia ini yang terbesar nomor keberapa? Kalau untuk Poso itu mungkin ya yang kedua mungkin ya. Kalau untuk PLTA. Poso terbesar yang kedua. Mungkin ya. Kalau selesai di Kerinci ini kira-kira Ya, masuk kalau 5 di besar? Sumatera mungkin terbesar kami. Terbesar di Kerinci, di Sumatera ya. Sumatera. Ya. Karena di Jawa itu banyak pembangkit air yang besar kayak Jatiluhur besar. Jatiluhur. Jadi yang terbesar di Jawa-Jawa ya. Ya. Karena Poso. tapi dia kan membuat bendungan. Kalau kita kan sudah punya bendungan alam di sini Kerinci. Oh iya. Penampung airnya. Penampung airnya danau ya. Danau. Ya, ini teman-teman sistem kerjanya PLTA ya. Ini Poso ya. Punya Poso, konsepnya sama. Dari danau terus dialir, di sini ada simpang, dialir ke sungai. Ini aliran Sungai Poso. Ya. Kita bendung di sini. Ini namanya intake. Intake itu pintu pengatur. Jadi pintu pengaturnya itu ada di elevasi tertentu. Tentunya kita mempertimbangkan ada pemukiman di atas, jangan sampai tergenang atau banjir. Nah, setelah itu kalau dia sudah melebihi dari kapasitas kemampuannya, dia akan melimpas di diversi ini. Ini yang paling kiri ini diversi, saluran diversi, artinya saluran pembuang. Sama kami juga punya saluran pembuang nanti di sini, di Kerinci. Nah, jadi kita menggunakan air sendiri, tidak bisa 100% kami gunakan. Ketentuannya hanya sekitar 60-70% dari debit air sungai itu sendiri. Makanya kita gunakan di sini. Kalau di sini kami tidak punya, di Kerinci kami tidak punya headphone, tapi hanya bendungan. Bendungan ya. Nah, yang ada di Bedeng 5. Kalau di Poso itu kami gunakan kolam penenang itu headphone. Nah, Ya, pengatur air ya. Ya, penampung air terakhir. Di sini ada waterway, panjangnya sekitar 250 meter, ada headphone, panjangnya sekitar 100 meter. Maksud dari kita buatkan headphone di sini itu untuk memasukkan air biar stabil ke dalam penstock. Karena kalau di penstock ini ada tekanan udara, dia akan mengurangi tekanan pressurnya untuk memutar turbin yang di sini. Ada kemungkinan airnya, debit airnya berkurang nggak? Misalnya musim kemarau? Debit air berkurang itu biasanya kita maksimumkan hanya 1 atau 2 turbin dari pembangkitnya. Jadi kalau kemampuannya debitnya air kurang, memang pembangkitnya kami kurangi. Oh ya, berarti teman-teman kalau airnya berkurang itu tidak mesti dimatikan semua. Tidak. Turbinnya ada banyak ya? Pasti. Ini kan 3 pembangkit. Ini satu pipa ini 1 turbin, 1 pembangkit. Oh, gitu. Jadi masing-masingnya itu 65 mega. Kita berapa turbin? Kalau di Kerinci nanti 4 turbin. 4
4 turbin ya. Ini 4 turbin totalnya 350 yaitu 4 kali 87,5 mega. Berarti lebih besar dari Poso berarti. Poso cuma 3 ya. Poso itu besar karena dia pembangkitnya bukan 1-2 tapi banyak. Jadi Sungai Poso ini kita bendung sampai 3 kali. Gitu. Karena banyak daerah terjunannya di sana. Ini terus ada lagi yang nanya kalau selesai dibikin apakah debit air di Danau Kerinci berkurang nggak? Tidak. Karena Tidak. kita di Danau Kerinci itu kan kita buat yang namanya regulating weir, itu pintu pengatur masuknya air. Jadi kita upayakan Danau Kerinci itu stabil terus airnya. Oh, stabil ya. Stabil. Gunanya kita bangun regulating weir itu juga untuk menghindari banjir. Banjir itu tatkala sudah melebihi kapasitas dari Danau Kerinci, pintu regulating ini kita atur, kita buka. Kita buang airnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi tidak usah khawatir, ini sudah didesain oleh ahli ya. Ya. Jadi Danau Kerinci tidak bakal kering atau bakal melimpah karena sudah diatur pengeluaran dan pemasukan air. Karena kita data hidrologi itu kan kita kumpulkan itu bukan setahun 2 tahun, 40-an tahun data hidrologi curah hujan. Oh siap. Ambil ini Indo agak kena. Oke, terima kasih. Sama-sama. Dari ini tuh. Waalaikumsalam. Terus gini Pak, rencananya mau dibikin apa saja kalau selain pembangkit listrik, apakah ada rencana yang lain, misalnya membuat tempat wisata atau Kalau tempat membuat wisata biasanya kita kalau semua kayak di Poso ini kita berikan jadi bahan edukasi. Mahasiswa yang mau belajar, dia ingin melihat cara kerjanya PLTA itu seperti apa. Biasanya seperti itu. Ada kunjungan-kunjungan yang bisa kita layani. Oh ya. Iya. Berarti jadi, untuk edukasi ya. Lah di situ. Jadi teman-teman atau insinyur di Kerinci bisa belajar di sini ya. Wisata untuk edukasi. Bagus, mantap. Ya, efeknya sudah diterangkan Bapak ini ya. Bapak siapa Pak? Aslori. Aslori sebagai apa Pak? Humas. Jadi semua sudah dirintis dan dirancang berpuluhan tahun ya Pak. Makanya banyak yang bertanya kok PLTA ini lama kali selesainya. Kita kalau PLTA memang nggak ada yang cepat Pak. Minimal itu 5 tahun. Minimal pembangunannya. Gitu ya? Iya. Di Poso itu kita sampai 8 tahun Pak baru beroperasi. Ini 8 ini tahun baru beroperasi. 8 tahun ya? Ini di Poso. Seperti ini ya. Berarti provinsi seluruh Indonesia bisa dialiri ya? Bisa. Kalau di Kerinci ini mungkin hanya 4 sampai 5 provinsi lah mungkin yang akan disalurkan. Karena kami itu kewajiban kami itu hanya memproduksi. Nanti bagian pemasaran, penyebarannya itu penyaluran PLN semua. Itu PLN. Iya. Sampai pembangkit saja ya? Ya, sampai di sini Gardu Induk. Sampai di Gardu Induk. Dan PLN itu sudah menyiapkan transmisinya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Pak siapa tadi? Aslori. Aswari. Terima kasih Pak Aswari.